Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS, materi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengaruhnya pada bidang transportasi, bidang komunikasi, dan bidang sosial budaya. Pada pertemuan yang lalu kita belajar dari bidang ekonomi. Nah, ini ada bidang transportasi. Pengaruhnya bagi bidang transportasi apa sih? Alat transportasi berupa kapal laut dan pesawat terbang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Nah, kalau memakai mobil ataupun motor dapat tetap dikendarai. Kalau memakai mobil atau motor ketika hujan dapat tetap dikendarai. Kalau memakai motor kita dapat menggunakan jas hujan. Kalau dengan mobil kita tetap terlindungi. Akan tetapi bila memakai kapal laut dan pesawat terbang walaupun cuacanya hujan, maka akan ditunda keberangkatannya. Karena apa? Ketika cuaca buruk, kapal laut dan pesawat terbang akan berbahaya jika tetap dioperasikan. Jadi ketika hujan terutama petir, maka keberangkatan kapal laut dan juga pesawat terbang akan ditunda. Sebaiknya ketika menggunakan kapal laut dan pesawat terbang ketika cuaca sedang cerah. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada bidang komunikasi. Bidang komunikasi, alat komunikasi seperti televisi, telepon, dan internet menggunakan jaringan telekomunikasi. Nah, jadinya sesuatu yang menggunakan telekomunikasi seperti televisi, telepon, internet, ataupun radio, segala sesuatu yang menghasilkan suara, bunyi, ataupun gambar itu ketika hujan ataupun petir sebaiknya tidak digunakan. Karena apa? Ketika cuaca buruk seperti hujan dan petir, jaringan telekomunikasi akan terganggu. Dan juga menggunakan alat komunikasi ketika hujan dan petir akan sangat berbahaya. Selain sinyal yang tidak mendukung, menggunakannya juga akan berbahaya. Seperti itu. Mengapa sebaiknya kita tidak menggunakannya? Karena nanti akan sama saja komunikasi akan terganggu. Selain karena sinyal, komunikasi juga akan terganggu. Karena apa? Karena cuaca yang ekstrim. Lalu yang selanjutnya ada bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini nanti ada dua. Yang pertama ada jenis pakaian, yang kedua ada bentuk rumah. Yang pertama kita membahas jenis pakaian dulu. Jenis pakaian ini berbeda. Masyarakat di daerah dataran tinggi dan pegunungan biasanya memakai pakaian yang lebih tebal. Biasanya di daerah pegunungan memakai pakaian tebal. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jaket ataupun kaos tebal, sweater, seperti itu. Tidak mungkin memakai pakaian yang tipis karena nanti akan kedinginan. Lalu untuk daerah dataran rendah biasanya memakai pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Pada dataran rendah itu cuaca cenderung panas. Ketika panas maka lebih cocok memakai pakaian yang tipis. Memakai pakaian yang tipis dan menyerap keringat. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti kaos panjang ataupun kaos pendek. Jadi pakaian yang bahannya dapat menyerap keringat. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya yang terakhir ada bentuk rumah. Bentuk rumah masyarakat di daerah pegunungan
umumnya beratap pendek dan sedikit ventilasi agar suasana di dalam rumah lebih hangat. Nah, orang dengan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, biasanya rumahnya itu pendek, tidak tinggi atapnya. Bentuk rumahnya juga pendek. Ventilasinya sangat sedikit. Karena apa? Agar udara tidak dapat masuk banyak ke dalam rumah. Agar dalam rumah selalu tetap hangat. Nah, seperti itu. Lalu, untuk bentuk rumah masyarakat di dataran rendah biasanya beratap tinggi dan banyak ventilasi. Ventilasi itu apa sih? Ventilasi itu tempat keluar masuknya udara dalam rumah. Ventilasi itu bisa dari pintu, bisa dari jendela, bisa dari lubang-lubang yang biasanya terdapat di dinding. Kenapa dataran rendah itu banyak ventilasinya? Agar banyak udara yang masuk ke dalam rumah. Agar udara di dalam rumah dapat terasa lebih sejuk. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.